Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Endang Supriyati dari SMP Negeri 2 Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini saya berada di platform Merdeka Mengajar dan untuk menyelesaikan tugas aksi nyata saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Sebelumnya, terlebih dahulu, kita awali dengan pengertian kurikulum. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Lalu apa sebenarnya tujuan disusunnya kurikulum? Tujuan disusunnya kurikulum yaitu untuk dijadikan sebagai alat pendidikan guna menghasilkan siswa yang berintegritas, membuat siswa mengerti tentang sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah. Nah, sekarang mengapa perlu ada perubahan kurikulum? Yang pertama, bahwa kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa kita sebagai pengajar tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu ini tidak akan relevan lagi. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan murid. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para murid menghadapi zaman yang baru? Tentunya karena zaman berubah, maka murid pun mengalami perubahan. Perubahan dalam hal apa saja? Salah satunya yaitu berubah dalam cara belajar. Zaman sekarang, murid belajar berbeda dengan murid zaman dahulu. Kalau zaman dulu, belajar itu dengan menghafal buku. Kemudian guru menerangkan, murid mendengarkan. Belajar seolah identik dengan banyak-banyak buku dan menghafal. Sedangkan zaman sekarang, sekolah di era modern ini, sekolah sudah banyak menggunakan whiteboard, menggunakan spidol sebagai alat bantu belajar. Bahkan siswa dapat membawa gadget atau gawai laptop ke sekolah untuk mendukung aktivitas belajar. Guru pun tidak lagi menempelkan alat peraga di papan tulis, cukup dengan laptop dan proyektor. Selain berubah cara belajarnya, juga berubah sumber informasinya. Kalau zaman dulu, belajar identik dengan membaca buku pelajaran. Sekarang, aktivitas belajar lebih banyak berkaitan dengan media digital, yaitu dengan belajar mencari informasi melalui internet, sedangkan fungsi guru juga berubah menjadi fasilitator. Tugasnya bukan mentransfer ilmu lagi, tetapi memotivasi murid untuk mencari ilmu. Perubahan yang berikut yaitu pada guru dan alat belajar. Zaman dulu, guru hanya ada di kelas, tetapi sekarang guru ada di mana-mana di seluruh dunia, dapat diakses melalui internet. Perubahan yang berikutnya adalah perubahan cara berkomunikasinya. Kalau zaman dulu berkomunikasi hanya dengan tatap muka secara langsung atau dengan berkirim surat. Sedangkan di era yang sekarang, komunikasi bisa melalui telepon,
bisa dengan Instagram, bisa WA, atau yang lain. Alasan yang kedua mengapa perlu adanya perubahan kurikulum, yaitu mempertimbangkan kebutuhan murid. Sebagai contoh, zaman dulu komputer itu masih asing dan langka. Kalau zaman sekarang, anak-anak lahir sudah mengenal teknologi. Bayi pun yang masih kecil, anak kecil, sudah pandai memainkan layar gawai. Alasan yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan. Hal ini sangat penting mengingat zaman sudah berubah, kebutuhan juga berubah. Tentunya pembelajaran juga berubah. Harus mampu menjadikan pembelajaran sebagai sebuah kegiatan yang memberikan pengalaman yang seluas-luasnya kepada murid. Oleh karena itu, guru masa kini harus akrab dengan teknologi. Tidak hanya mengoperasikan komputer, guru masa kini harus dapat memanfaatkan berbagai aplikasi untuk menunjang pembelajaran. Di antaranya membuat media pembelajaran berupa video, slide presentasi, games interaktif, kuis interaktif, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah agar dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner, yang mampu memandang ke depan. Alasan yang berikutnya yaitu adanya satuan pendidikan yang sangat beragam. Selanjutnya adalah terkait dengan prinsip pembelajaran paradigma baru yang ada 5 butir. Butir yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Hal ini selaras dan sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka di sini tugas guru adalah menebalkan kodrat anak. Dari uraian-uraian di atas, maka kurikulum adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan kurikulum itu dinamis, bukan statis. Ini adalah syarat kurikulum yang baik. Demikian uraian tentang mengapa kurikulum harus berubah. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Salam Merdeka Belajar.